Shalom teman-teman. Apa kabar nih kalian semua nih? Udah lama banget kan kita gak ketemu kan? Aku harap kalian semua baik-baik saja dan sehat di rumah ya, amin. Amin. Gimana nih kabarnya Kak Jas nih? Luar biasa. Gimana kabarnya Mike? Luar biasa. Luar biasa juga. Aku juga luar biasa ya. Oke, sekarang waktunya kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang ke hadiratnya. Kami bawa hati kami Tuhan dengan segala luapan syukur Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa yang terbaik Tuhan untuk-Mu Tuhan. Kami tidak mau main-main Tuhan. Kami gak mau setengah-setengah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan gak pernah ngasih yang setengah-setengah. Karena Tuhan sudah mengerahkan segalanya. Tuhan sudah mengerahkan yang terbaik untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang, kami mau melekat. Kami mau datang di hadirat-Mu kami. Penuhi kami Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi batinku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita ulangin dari awal. Yes, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi batinku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya
dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Biar hadirat-Mu mengalir, biar hadirat-Mu mengalir seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Biar hadirat-Mu mengalir, biar hadirat-Mu mengalir seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Biar hadirat-Mu mengalir, biar hadirat-Mu mengalir, 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 oh mengalir, 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 penuhi, 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 mengalir, 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 penuhi, 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 bersihkan pikiranku, bersihkan hatiku, biar semua keluar, bersihkanku dari kotoran. Biar hadirat-Mu mengalir masuk, biar hadirat-Mu mengalir masuk, biar hadirat-Mu mengalir masuk, biar penuh, 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 penuh. Kami tak mau setengah, kami mau semua. Oh, puaskan batinku, kenyangkan jiwaku, puaskan rohku, puaskan batinku, puaskan rohku, biar di hadirat-Mu, oh biar hadirat-Mu mengalir. Kasih-Mu seperti sungai, biar ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi batinku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Yes, hadirat kudus-Mu penuhi batinku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes, kami tidak akan bosan Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami gak pernah bosan Tuhan, karena kami tahu ada sesuatu yang baru Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Ada sesuatu yang lebih di hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau sumber dari segalanya Tuhan, karena Engkau dari sumber dari pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau melengkap-Mu lebih lagi, lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi kami mengenal-Mu Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, kami anak-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami tak mau
main-main Tuhan. Kami gak mau setengah-setengah. Kami mau itu semua maksimal Tuhan. Kami mau lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Roh-Mu terus ada di dalam kami Tuhan. Terus menyala-nyala Tuhan. Biar kira Roh-Mu terus menyala-nyala Tuhan. Biar kami dapat melayani-Mu lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mau melompat meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Masih semangat teman-teman? Amin. Biar lebih semangat lagi, kita angkat satu lagu pujian Oleh Darah Anak Domba. Haleluya. Yes. Rumah bisa tepuk tangannya di rumah masing-masing ya. Biar lebih semangat lagi. Amin. Yes. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, mari kita deklarasikan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yes, haleluya. Sekarang telah tiba, Juru Selamat datang, amin. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Ulangi dari awal. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa, yes, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, amin. Oleh darah anak domba kita selamat, oleh darah anak domba kita menang, kita bebas, kita merdeka. Yes, haleluya. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah domba, oleh darah anak domba, amin. Yes. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan isi hati firman Tuhan. Kita angkat satu lagu penyembahan bejana. Haleluya. Jadikan kami bejana-Mu yang mulia Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan yang berguna bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Yes.
jiwaku, Yes. ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, kau menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
kepada hambanya, Kak Yustian. Shalom anak muda, kembali lagi kita di dalam ibadah online pada malam ini. Sudah kurang lebih 2 minggu ya kita tidak ketemu, karena minggu lalu kita ada ibadah 10 hari. Kakak percaya kita semua harus tetap semangat di dalam Tuhan, semakin hari harus semakin semangat ya, khususnya kita anak-anak muda. Oke, kakak percaya teman-teman juga mungkin yang saat ini, yang sedang sekolah, sedang persiapan ya, minggu depan kebanyakan kita sudah mulai ujian akhir. Tetap berdoa, sekalipun ujiannya online, tetap jujur, tetap berintegritas. Kita tunjukkan bahwa kita berbeda. Kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, kita adalah orang-orang yang menjadi terang ya buat teman-teman kita yang lain yang belum mengenal Tuhan. Nah, malam ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Engkau pertemukan kami kembali secara online pada malam ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami dengar itu boleh tertanam, bahkan kami boleh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini yang mendengarkan dan menyaksikan, mengikuti ibadah online ini, Engkau yang memberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, hari ini kakak mau bicara tentang satu hal ya, tentang bagaimana Tuhan memilih kita untuk dipilih dan diurapi dengan tujuan kita melayani Tuhan. Amin. Kakak share screen dulu sebentar. Nah, mari kita tanamkan dalam diri kita ya teman-teman, bahwa Tuhan memilih kita untuk dipilih, untuk diurapi. Tujuannya apa? Untuk melayani Tuhan. Amin. Coba teman-teman yang saat ini mungkin sedang menyaksikan dengan kakak atau adiknya, colek kanan kiri, katakan, kamu dipilih dan diurapi loh untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar. Kak, aku dipilih, Kak. Emang aku diurapi, Kak? Kan aku bukan siapa-siapa. Aku tidak lahir dari keluarga yang kaya. Papa mama aku bukan hamba Tuhan, Kak. Kakak mau kasih tahu, ketika kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, di situ Tuhan akan menolong, memurnikan kita. Kita sudah dipilih, kita sudah diurapi, dan yang paling penting, kita diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Amin, teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama ya, bagaimana apa yang Tuhan mau ketika kita untuk dipilih dan dilayani, dipilih dan diurapi untuk melayani Tuhan. Baik. Hidup mengikut Kristus untuk menjadi serupa dengan Kristus adalah hal yang tidak mudah dilakukan. Apalagi anak muda, tantangan kita, ya, banyak sekali godaan-godaan di masa-masa muda kita. Tetapi, kakak mau kasih tahu, posisi kita sebagai milik Allah sendiri, kita harus mengasingkan kita dari orang-orang dunia ini. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan memilih kita, mengkhususkan kita, berbeda dari orang-orang dunia ini. Seharusnya kita tidak boleh sama dengan mereka yang mungkin suka nongkrong, tidak ada tujuan, dengan mereka yang masih suka nyontek, dengan mereka yang masih suka membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, teman-teman. Filipi 3 ayat 20 di situ dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi yang pertama, tanamkan dalam hati kita bahwa kita tuh dikhususkan Tuhan loh. Kita sudah dipilih Tuhan loh. Engkau berharga di mata Tuhan loh. 1 Petrus 2 ayat 9 di situ katakan kita sebagai rapi dan diperlengkapi dasar untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup sebagai anak-anak Allah. Kita harus dipanggil, kita dipilih, kita diurapi sebagai umatnya. Jadi tanamkan itu yang paling pertama ya, bahwa engkau dipilih Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan, engkau memiliki masa depan yang luar biasa. Ketika kita memiliki pola pikir seperti ini, hidup kita secara perlahan akan berubah, teman-teman, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa tanggung jawab kita sebagai anak Allah? Kita akan bahas ya. Tanggung jawab itu adalah melayani Allah, yakni memberitakan perbuatan besar Allah dan keselamatan di dunia ini. Amin. Allah memanggil, memilih, dan mengurapi kita bukan tanpa tujuan loh. Ia menginginkan kita secara utuh menjadi alatnya di dunia ini. Amin, teman-teman.
Teman-teman, kakak percaya ya, seperti kita beli handphone gitu ya. Saya percaya, kakak percaya, kalian punya handphone favorit, begitu kan? Ini hanya analogi yang sedikit hampir sama, sekalipun tidak 100% begitu ya. Kakak percaya kalian kumpul uang, mungkin kalian merengek sama papa mama, ayo mah beliin mah, pokoknya aku mau handphone merek ini, model ini. Kita sudah memilih ya, maunya model ini, maunya merek ini, karena kita tahu spesifikasinya mungkin memorinya banyak, kemudian kameranya bagus, kita pilih ya. Dan ketika kita diberikan uang untuk membeli handphone itu, teman-teman, kakak mau tanya, ketika engkau diberikan handphone yang engkau dambakan, yang engkau impikan, pertanyaannya, kira-kira engkau taruh sembarangan nggak? Nggak ya? Pasti engkau akan rawat, kalau bisa beli hard case-nya, kalau bisa beli tempered glass-nya, biar awet, ya kan? Tujuannya apa? Biar maksimal digunakan, benar nggak? Biar handphonenya maksimal digunakan. Demikian juga ketika Tuhan memilih kita. Dia tidak sekedar memilih kita, ya udahlah, saya pilih Yustian, saya pilih Joshua, saya pilih Jessica, saya pilih Ferdinand, saya pilih Luther. Udah, setelah itu selesai. Tidak, tapi Tuhan punya rencana setelah apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita, teman-teman, untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Bagaimana kita menjalankan tanggung jawab dengan baik sebagai anak-anak Allah? Yang pertama, memiliki cara hidup yang benar, ya. Sebagai pendatang dan perantau seperti yang disebutkan di ayat 11 di dalam merujuk kepada Filipi 3 ayat 20, bahwa keluargaan kita adalah di dalam sorga. Umat Allah harus sadar dan tanggung jawab, dan perannya di dunia ini adalah untuk melayani. Melayani membutuhkan dasar yang kuat, yakni kebenaran. Jadi kita tahu kita dipilih Tuhan, kita tahu kita diurapi Tuhan. Kemudian bagaimana cara mempertahankannya, bagaimana cara kita untuk terus hidup di dalam kebenaran firman, memiliki cara hidup yang benar. Kakak percaya, teman-teman, kalau kakak sebutkan berbagai macam contoh-contoh, pasti teman-teman tahu mana benar, mana salah. Benar ya? Misalnya, mencuri, pasti tahu benar atau salah. Salah, gitu kan? Menghormati orang tua, benar. Merokok, salah. Ya kan? Minum-minuman keras, salah. Ya kan? Kemudian mungkin kalau untuk di anak muda, misalnya pacaran yang nggak benar, pasti salah. Ya kan? Apalagi membohongi orang tua, pasti salah. Nah, teman-teman, kita sudah tahu mana itu benar, mana itu salah, kan gitu. Oleh karena itu, sekarang tugas kita saja bagaimana kita melakukan itu sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau. Kak, susah banget kak, ngelihat teman-temanku semua ngerokok kak, masa aku nggak ngerokok kak, nanti aku dikata-katain misalnya begitu. Kakak mau kasih tahu teman-teman, lebih baik kita dikata-katain deh, dan kita tinggalkan. Berarti teman-teman kita itu udah nggak benar. Kita tinggalkan, ya tentunya kita tidak menghakimi mereka, tapi kita tinggalkan dan kita cari teman yang memang benar. Teman yang mengajak kita, hey, engkau harus berdoa, hey, engkau harus rajin ke gereja, hey, melayani Tuhan dong, engkau jadi orang yang bertanggung jawab dong. Teman-teman yang seperti itu, yang harus justru ada di antara kita. Sehingga kita menjadi motivasi, mendapatkan motivasi untuk kita hidup yang benar. Ya, kakak mau kasih tahu, banyak orang Kristen berpikir begini, kak, sebesar apapun dosa kita, kak, pasti Tuhan ampuni kok, kak. Jadi nggak apa-apa lah. Kadang-kadang kita hidupnya nggak bener gitu ya. Kakak mau kasih tahu teman-teman, kakak setuju, ya. Tuhan itu Maha Pengampun, Dia panjang sabar. Apapun dosa yang kita lakukan ketika kita datang kepada Tuhan, Dia pasti akan ampuni kita. Tetapi jangan lupa, kakak kasih tahu, apa? Ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan. Itu yang harus menjadi garis bawah, ya. Ketika engkau mencuri, ya, ketika engkau mencuri, engkau datang kepada Tuhan, engkau berdoa nangis-nangis, Tuhan ampuni aku sudah mencuri, ampuni aku. Tuhan ampuni enggak, teman-teman? Tuhan ampuni. Tapi tetap ada konsekuensi, ya. Engkau mungkin dilaporkan ke polisi, engkau harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan hukum yang ada, begitu kan? Jadi jangan pernah main-main ya dengan hal, nggak ada yang ngelihat kok, ya udahlah kita sedikit-sedikit. Kakak mau kasih tahu, segala sesuatu sekalipun mungkin tidak dilihat orang, itu tetap ada konsekuensi. Makanya harus hati-hati kita hidup. Amin. Jadi yang pertama, memiliki cara hidup yang benar. Yohanes 14 ayat 6 di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana caranya? Kita datang kepada Tuhan Yesus.
Kata kebenaran dalam Yohanes 14 ayat 6 ini adalah aletheia. Artinya pengertian mengenai apa yang sepatutnya atau sebenarnya dipahami manusia untuk dilakukan, diaplikasikan dalam kehidupan gitu loh. Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran, bahwa Tuhan itulah sendiri yang menjadi kebenaran. Jadi bagaimana caranya kita melakukan kebenaran? Contoh Tuhan Yesus. Amin teman-teman. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Jelas disebutkan dalam ayat 13 ya, dalam 1 Petrus, bahwa kita harus tunduk pada semua lembaga manusia. Tunduk dikaitkan dengan otoritas. Rasul Petrus secara gamblang menuliskan harus tunduk pada kekuasaan de facto yang pada masa itu memerintah. Artinya kita harus memiliki kerendahan hati. Kalau engkau ditegur sama orang tuamu, jangan sok, wah, papa mama tegur aku, wah, rasanya bagaimana gitu ya. Miliki rasa rendah hati teman-teman. Iya ma, iya pak, iya ma, iya pak, saya salah, gitu kan? Sekalipun mungkin papa mamamu lebih hebat, maksudnya kamu lebih hebat dari papa mamamu gitu ya. Wah, ketika papa mamamu sekolah tidak pernah juara misalnya, tetapi engkau ketika engkau sekolah engkau juara. Wah, engkau merasa saya lebih pintar dari papa mama. Ah, papa mama nggak bisa main handphone ini. Saya bisa program, saya bisa software, saya bisa bikin video. Wah, saya bisa main musik. Saya melayani Tuhan. Wah, papa mama ngapain ngomong-ngomong gitu? Emang papa mama bisa? Misalnya begitu ya. Kakak mau kasih tahu, sekalipun orang tuamu dalam hal itu tidak terlalu mengerti, tapi tetap harus hormati dia. Amin teman-teman. Siapa lagi? Kakak rohanimu yang ada di gereja. Ketika mereka menegurmu mungkin melalui firman Tuhan seperti ini, buka hatimu, ya, lembutkan hatimu, miliki kerendahan hati. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai anak-anak muda. Hal itu diperintahkan bukan karena ketakutan, bukan ketika engkau taat sama papa mamamu karena engkau takut, engkau taat sama bapak gembalamu di gereja, kakak-kakak rohanimu karena takut, wah nanti Kak Yustian marah, nanti wah jangan teman-teman. Tetapi karena kita tahu bahwa kita harus memiliki kerendahan hati, bahwa mereka ditetapkan Allah dan kita harus tunduk pada mereka, artinya kita tunduk kepada Allah. Amin. Mari kita memiliki kerendahan hati. Ketika engkau ditegur, jangan langsung marah. Lihat dulu. Oh ya benar memang papaku tegur aku seperti ini. Kak Yustian, mungkin Kak Joshua atau mungkin Pak Herbert melalui firman Tuhan di mimbar, ini buat aku. Aku mau terbuka, aku mau berubah. Kan begitu. Amin teman-teman. Dan yang ketiga, memiliki kemerdekaan atas dosa. Kalau kita melihat di dalam ayat 16 dan ayat ke-17, ada beberapa perintah dan larangan ya. Yang pertama, hiduplah sebagai orang merdeka. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan raja. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan, teman-teman. Apa sih kemerdekaan atas dosa? Simple. Apa itu? Ketika engkau sendiri tidak ada orang yang melihat apa yang engkau lakukan. Itu saja, selesai. Kalau engkau sendirian, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, kemudian engkau tahu tidak ada orang yang melihat, apa yang akan engkau lakukan? Kalau engkau, aku mau berdoa aja Tuhan, luar biasa. Tetapi ketika engkau sendiri dan tiba-tiba ada pikiran-pikiran yang jahat, wah, kayaknya enak nih, nggak ada yang lihat, mumpung nggak ada yang lihat nih, buka-buka situs-situs yang nggak benar, ya kan? Sekarang gampang teman-teman, tinggal pakai handphone aja, ya kan? Pura-pura buka-buka apa gitu kan, wah, padahal nonton yang nggak benar. Kakak mau kasih tahu, itu salah. Kita belum merdeka atas dosa. Tapi Kak, ini susah banget Kak, ikatan-ikatan ini. Engkau datang sama Tuhan. Minta tolong Tuhan, Tuhan beri kekuatan. Oleh karena itu, ketika engkau memiliki waktu-waktu yang luang, kayaknya nggak ada kerjaan, cari kegiatan positif. Ya, cari kegiatan positif. Jangan setiap hari yang dipegang ini terus. Ya, setiap hari yang dipegang handphone terus. Ya, bahkan kalau handphonenya terlepas dari tangannya, rasanya seperti orang ini ya, orang mabok gitu ya. Wah, mana handphone saya galau. Jangan sampai teman-teman. Ya, ketika engkau memiliki waktu luang, ketika engkau sendiri, engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan, cari kegiatan positif. Ya, khususnya hal-hal tentang kebenaran. Teman-teman tahu nggak kenapa Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan? Satu, karena dia punya waktu luang
dan dia tidak menggunakan dengan baik. Kalau teman-teman baca di 1 Samuel ya, ketika Daud jadi raja, di situ dikatakan ketika Daud memiliki waktu luang, dia berjalan-jalan di sotoh istana, di balkon, ya. Dan ketika dari balkon gitu dia ngelihat, wih ada cewek lagi mandi gitu kan. Kemudian dia akhirnya melakukan perzinahan, diambil cewek itu. Kemudian suaminya disuruh berperang, Uria ya. Kemudian ketika mereka berperang, teman-temannya tentara yang lain malah mundur, hanya Uria sendirian yang di depan. Akhirnya dia dibunuh. Itu sudah termasuk, kalau sekarang itu hukumnya pidana dan perdata, tahu nggak? Pidana itu membunuh orang, perdata itu pembunuhan berencana, ya kan? Nah, hati-hati teman-teman. Oleh karena itu, yuk kita harus punya kepekaan. Kalau engkau punya waktu luang, gunakan itu untuk hal-hal yang positif, ya. Orang percaya disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Kita harus mengerti, kita yang merupakan umat kepunyaannya harus dapat hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan ya. Jangan sampai ada orang yang nggak percaya Tuhan ngomong, lah orang Kristen kok hidupnya begitu? Lah itu kan gerejanya di ICC di Youth Immanuel, masa tingkah lakunya begitu? Waduh, malu kakak teman-teman ya kalau sampai dengar kayak gitu ya. Aduh, pokoknya kita harus benar-benar hati-hati di dalam kehidupan ini. Kemudian kita harus punya standar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah dengan cara yang benar, miliki kerendahan hati dan merdekakan diri dari dosa. Amin. Dengan begitu semua sebagai umat terpilih, kita menjadi bangsa, kita menjadi pilihan Tuhan, dan akhirnya kita dapat melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Amin, teman-teman. Jadi tetap semangat di dalam Tuhan, tetap antusias di dalam Tuhan. Kita terus berdoa ya. Kalau ibadah umum sudah mulai onsite, kita berdoa ya, sehingga mungkin suatu saat ibadah youth kita bisa juga onsite ya teman-teman ya. Oke, yuk mari kita berdoa. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami belajar untuk mengerti bahwa Engkau memilih kami untuk melayanimu, Engkau mengurapi kami untuk melayanimu, ajar kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, memiliki kerendahan hati dan merdeka dari dosa. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini, berkat-Mu tercurah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tetap semangat teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Yustian untuk firman-Nya malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, besok hari Minggu jangan lupa ada ibadah offline dan juga online ya. Pukul 9 pagi. Nah, apalagi Michael? Jangan lupa juga hari Rabu ada ibadah Comcare via Zoom meeting jam 8 malam, dan hari Jumat ada MPP via Zoom meeting jam 8 malam juga. Nah, pada hari Sabtunya kembali kita beribadah seperti biasa Youth Immanuel via YouTube ya. Jangan lupa ya teman-teman, tetap semangat dan terus maju. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bye.